Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan di pagi yang dalam suasana hujan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Teman-teman, kembali lagi dengan saya Wahid Channel. Kali ini saya akan membahas lagi tentang latihan-latihan soal penyelenggara pemilu, ya, dimana teman-teman sedang mempersiapkan seleksi tes tertulis PPS pemilu untuk penyelenggaraan tahun 2024. Langsung saja ya, kita ke nomor 1. Salah satu persyaratan pemantau pemilihan dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wali kota adalah mempunyai kantor tetap sampai ke tingkat kecamatan, B. memiliki kepengurusan sampai tingkat kecamatan, C. mendapat akreditasi dari pengawas pemilihan, D. terdapat di Kementerian Hukum dan HAM, E. bersifat independen. Jawabannya adalah yang bagian E. Yang nomor 2, di bawah ini tugas KPU kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kecuali, ingat ya teman-teman, kecuali itu yang bukan. Pilihannya A. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu kabupaten atau kota. D. merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten atau kota. E. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Jawabannya adalah yang bagian E, menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi. Yang nomor 3, di bawah ini yang merupakan kewenangan KPU kabupaten atau kota dalam penyelenggaraan pemilu adalah A. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten atau kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. mengordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. C. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan disampaikan oleh Bawaslu kabupaten atau kota. D. merencanakan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten atau kota. E. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Jawabannya adalah yang bagian E, membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya. Lanjut ke nomor 4. Lembaga negara yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu adalah A. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. B. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi. C. Komisi Pemilihan Umum serta Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Penyiaran Indonesia. D. Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawasan Pemilihan Umum. E. Badan Pengawas Pemilihan Umum serta Kepolisian dan Kejaksaan. Jawabannya adalah yang bagian A, ya, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Lanjut ke nomor 5. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip pengaturan dana kampanye kecuali A. menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu, B. mencegah pembelian nominasi, pencukongan calon dan pengaruh kontributor atau kelompok kepentingan terhadap calon, C. mengikut sertakan peserta pemilu dalam pembuatan regulasi pengaturan dana kampanye, D. membebaskan pemilih dari tekanan kandidat atau partai dari iming-iming dukungan keuangan, E. mencegah donasi ilegal atau dana hasil korupsi atau kejahatan lainnya. Jawabannya adalah yang bagian A, menjaga kesetaraan bagi peserta pemilu. Lanjut nomor 6. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota dilaksanakan secara serentak pada tahun A. 2015, 2016, dan 2017, B. 2015, 2017, dan 2018, C.
C. 2015, 2017, dan 2019. D. 2015, 2020, dan 2025. E. 2015, 2019, dan 2023. Jawabannya adalah yang bagian A. 2015, 2016, dan 2017. Nomor 7. Hingga saat ini, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali. Perubahan pertama dilakukan pada tahun A. 1998, B. 1999, C. 2000, D. 2001, E. 2002. Jawabannya adalah yang bagian B. 1999. Ini amandemen yang pertama ya yang dilakukan pada waktu itu setelah Presiden Soeharto lengser dan digantikan oleh B.J. Habibie. Langsung undang-undang itu diamandemen ya atau diadakan perubahan, dan tahun 1999 adalah amandemen yang pertama. Nomor 8. Di bawah ini merupakan kewajiban penyelenggara pemilu dalam melaksanakan asas kepastian hukum berdasarkan peraturan bersama antara KPU, Bawaslu, dan DKPP mengenai kode etik penyelenggaraan pemilu, kecuali A. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. C. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya. D. Melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. E. Menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilu sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Jawabannya adalah yang bagian B. Menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan. Nomor 9. Sistem pemilu digunakan untuk mengkonversi suara rakyat menjadi kursi. Setiap sistem pemilu setidaknya memerlukan 5 unsur, yaitu A. Besaran dapil dan ambang batas, B. Formula pembagian kursi atau penentuan calon terpilih, C. Pola pencalonan, D. Model penyuaraan, E. Sistem kepartaian. Jawabannya adalah yang bagian A. Besaran dapil dan ambang batas. Nomor 10. Pengawas pemilu meneruskan laporan pelanggaran administrasi pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi pemilu adalah A. Pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, B. Pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan pemilu. Dalam lingkungan peradilan umum. C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan. Dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. D. Pelanggaran terhadap kode etik pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU bersama-sama dengan Bawaslu. E. Pelanggaran pemilu yang penanganan dan penyelesaiannya dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara. Jawabannya adalah yang bagian C. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. Lanjut ke nomor 11. Menurut Undang-Undang Dasar 45, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati dipilih secara A. Demokratis melalui mekanisme internal partai politik, B. Aklamasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, C. Langsung oleh rakyat, D. Penetapan Presiden, E. Demokratis. Jawabannya adalah yang bagian E. Artinya demokratis itu dipilih secara langsung oleh rakyat. 12. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal, dibutuhkan beberapa persyaratan. A. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan. B. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat. C. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri. D. Adanya kebebasan untuk memilih.
E. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat. Jawabannya adalah yang bagian E. Nomor 13. Yang merupakan tindak pidana pemilihan adalah A. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye. B. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. C. Penggunaan program dan anggaran pemerintah daerah untuk kegiatan kampanye dan keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. D. Keterlibatan aparatur sipil negara dan TNI Polri dan penggunaan program dan anggaran pemerintahan daerah untuk kegiatan kampanye. E. Keikutsertaan pejabat negara yang telah mengajukan izin cuti kampanye, keterlibatan tokoh masyarakat dan ketua organisasi sosial. Jawabannya adalah yang bagian B. Lanjut ke nomor 14. Asas pemilihan umum menurut pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 adalah berikut ini kecuali A. Adil, B. Terbuka, C. Bebas, D. Langsung, E. Rahasia. Jawabannya adalah yang bagian B, yaitu terbuka. Nomor 15. Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka A. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan dapat mengusulkan calon pengganti. B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. C. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan didiskualifikasi. D. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan bisa saja mengganti dengan membuat surat pernyataan. E. Partai politik boleh saja mengusulkan kembali. Jawabannya adalah yang bagian B. Partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti. Yang nomor 16. Salah satu larangan kampanye yang dapat langsung diberikan peringatan tertulis untuk menghentikan kegiatan kampanye walaupun belum menimbulkan gangguan dan atau penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan setempat jika terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah lain adalah A. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum. B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. C. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. D. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye. E. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah. Jawabannya adalah yang bagian B. Menggunakan tempat ibadah, tempat pendidikan, dan melakukan pawai dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya. Nomor selanjutnya. Di bawah ini adalah merupakan bentuk pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota KPU. B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. C. Keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat untuk mendukung salah satu peserta pemilu. E. Melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan. Jawabannya adalah yang bagian B. Dengan sengaja tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain. Nomor 18. Anggota KPU kabupaten atau kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh A. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Kehormatan Dewan. B. DKPP, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. C. KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. D. DKPP, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. E. KPU, Bawaslu, dan DKPP. Jawabannya adalah yang bagian